jika diadakan voting, kira-kira yang setuju MBG dibubarkan dan setuju MBG dilanjutkan banyakan mana. Tapi kalau dilihat dari komen-komennya di setiap video-video saya ya, jauh lebih banyak yang tidak setuju jika MBG ini dilanjutkan. Mereka minta dihentikan. Mereka lebih baik kesehatan aja yang digratiskan, pendidikan digratiskan, dan dicarikan lapangan pekerjaan yang baik. Karena katanya makan itu tanggung jawab orang tua, tapi carikan saja orang tua itu pekerjaan yang baik. Tapi kira-kira bakal terrealisasi nggak kalau itunya belum ganti? Mau MBG dilanjutkan atau dihentikan, itu urusan nanti ya. Tapi sebenarnya karena program ini sudah terlanjur terjadi, hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengawasi SPPG yang kita terima ya, makanan yang kita terima sekarang. Jadi kalau kira-kira kalian merasa bahwa ini tidak sesuai, ini banyak jadi gudang korupsi kata kalian, terus makanannya tidak sesuai, tidak enak, basi, dan lain-lain, langsung komplain sekarang, langsung upload aja ya. Karena apa? Kalau kita komplain langsung itu banyak tidak terrealisasinya. Sekarang lebih baik ngadu sama sosmed. Langsung deh garcep kalau sama sosmed. Sebenarnya banyak faktor ya yang mempengaruhi kenaikan harga, bukan hanya MBG. Mungkin MBG bisa menjadi salah satu faktornya, tapi MBG ini nggak terlalu signifikan ya. Yuk, daripada kita ngeluh kenapa harga naik, tapi gaji kita tetap itu-itu aja. Mulai dari diri sendiri di rumah, mulai dari sekarang, ayo buat ketahanan pangan. Harga LPG non subsidi 12 kilo resmi naik jadi 228.000. Kalian orang-orang kaya, jangan sampai karena LPG non subsidi naik kalian pakai LPG subsidi, pakai gas melon. Jangan. Gas melon hanya untuk kalangan bawah. Kalian jangan sampai memakai hak orang kecil, orang-orang miskin ya. Kebanyakan nih orang-orang kaya itu nanti biar pengeluarannya nggak mahal, nggak banyak, ya udahlah pakai gas melon gitu, bahaya. Nah, untuk pemerintah nih ya, saya usul Pak, tolong diperketat lagi dalam pendistribusian gas melon. Yang beli dikasih syarat-syarat tertentu. Contoh syarat KTP. Kan di KTP itu udah jelas tuh. Ini tingkat ekonominya seberapa, pekerjaannya apa. Nah dilihat tuh, kalau orang kaya, orang mampu, jangan kasih tuh gas melon. Ya, gas melon khusus orang-orang bawah. Itu Pak. Kasihan orang bawah, nanti kalau gas-gas melon ini diborong oleh orang-orang kaya, maka gas melon bisa langka. Orang kecil, orang miskin susah lagi. Yang selalu menjadi korban itu rakyat kecil, rakyat miskin. Rakyat kaya mah enak, ya kan? Aduh ya, MBG hari Jumat. Penerima manfaat MBG. Gak ada yang dimakan, coba tuh. Ya, no hari Jumat ya. Kita MBG ti eta ti lengkong barang. Saban poe kieu, ya Allah. Bapak Presiden Prabowo, tolong lihat video ini Pak. Program makan bergizi gratis tidak efektif. Karena apa? Karena tidak tepat sasaran Pak. Bapak membuat program makan bergizi gratis ini dipukul rata. Semua anak sekolah dapat. Ini dampaknya. Karena yang dapat MBG itu bukan semuanya anak orang nggak mampu, bukan semua anak orang miskin. Kalau anak-anak orang berada, anak-anak menengah ke atas dapat MBG, ya mereka akan rewel kalau makanannya nggak enak, nggak nyaman, nggak lezat seperti yang dia makan tiap hari di rumah. Ya dibuang Pak, nggak dimakan, mubazir. Ayo Pak, tolong dikoreksi lagi, dievaluasi lagi program MBG ini Pak. MBG ini harus tepat sasaran, yang diberi makan hanya orang-orang miskin, orang-orang nggak mampu, orang-orang yang kurang gizi saja Pak. Kalau mereka yang dikasih, maka makanannya nggak kebuang-buang. Sayang loh Pak, itu anggaran rakyat, duit rakyat Pak, dibuang-buang seperti itu. Masih banyak di luaran sana yang lebih membutuhkan makan Pak daripada orang-orang kaya. Ayo dievaluasi, jangan semuanya dapat MBG. MBG khusus orang nggak mampu saja Pak.
Gizi Nasional luncurkan komik makan MBG bisa dapat nilai 100 karena gizi terpenuhi. Gimana para orang tua siswa setelah anaknya makan MBG, apa nilainya sudah mencapai 100? Ayo komen anak-anak kalian, apakah nilainya sudah 100 setelah mengkonsumsi MBG tiap hari? Kalau iya berarti bagus pemerintah. Tapi gini loh ya, kalau soal MBG sepertinya lebih bergizi makanan-makanan anak orang kaya. Kalau anak-anak orang kaya itu bisa pinter, bisa cerdas, nilainya 100, ya bukan karena MBG, karena dari lahir makanannya udah bergizi, vitaminnya udah bagus. Tapi kalau anak-anak orang nggak mampu, yang biasa nggak makan, terus dikasih MBG, nilainya 100, berarti memang MBG bermanfaat. Coba Pak, diteliti lagi ya. Dievaluasi lagi, disurvei lagi. Yang disurvei harus anak-anak yang nggak mampu, anak-anak yang kurang gizi. After before, sebelum dapat MBG gimana nilainya, gimana gizinya. Setelah dapat MBG gimana gizinya, gimana nilainya gitu. Jangan anak orang kaya yang disurvei. Kalau anak orang kaya ya percuma. Kalau anak-anak yang sekolah di sekolah favorit ya percuma. Dan ngomong-ngomong, itu bikin komik ngeluarin anggaran berapa lagi tuh? Duit lagi, dan duit lagi ya, namanya Badan Gizi Nasional ya. Gunanya duit. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat, jangan seenak-enaknya. Beli motor, beli tablet, beli kaos kaki, beli sendok, beli sikat, beli semir, macem-macem aja itu. BGN penipu. Instansi tersebut dilaporkan membeli sikat dan semir sepatu. Nilai pengadaan disebut mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Informasi ini beredar dari data pengadaan yang dipublikasikan. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dan rincian penggunaan anggaran yang katanya untuk efisiensi anggaran. Pihak terkait menyatakan pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan operasional. Pengadaan pemerintah mengikuti prosedur dan mekanisme tertentu. Pengamat menilai transparansi penting dalam penggunaan anggaran publik. Kasus ini kembali menyoroti pentingnya akuntabilitas. Publik menunggu penjelasan lebih rinci dari pihak terkait. Ikuti perkembangan berita terbaru dan bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Udah gitu dia udah nganggarkan motor listrik triliunan, belum lagi pakaian, sendok garpu, apalagi kaos kaki. Fokus sama makanan kalian. Ini lagi ada keracunan baru-baru ini, kalian fokus sama ini. Jangan asik anggaran aja. Ini botak memang kacau ini. Asik dia aja buat huru-hara negara ini.